Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar pelajaran TIK ya. Pak Guru harapkan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa memulai aktivitas pada pagi hari ini dengan semangat. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang fungsi dari layout ya. Kemarin materinya sudah Pak Guru share dan sekarang Pak Guru akan menjelaskan melalui video ini apa itu fungsi dari layout ya. Fungsi dari layout ini adalah untuk mengatur tampilan lembar kerja di Microsoft Office Word ya. Ini seperti yang kalian lihat, lembar kerja adalah ini ya, yang berwarna putih yang biasa kita gunakan untuk membuat tulisan, kemudian membuat tabel dan lain sebagainya. Ini kan ada ukuran lebarnya, ada ukuran panjangnya ya, seperti ini. Ini bentuk kertasnya kalau di print ya. Ini seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke fungsi dari layout. Nah, layout ini menunya ada di sebelah desain dan reference ya. Sudah kita ketahui menu dari Microsoft Office Word kan banyak ya. Pertama dari file, home, insert, design, dan sekarang kita belajar tentang fungsi dari layout. Nah, ketika kita klik menu layout, maka di bawahnya akan tampil submenunya ya. Nah, kita sekarang akan menjelaskan tentang fungsi dari layout, yaitu submenu page tab ya. Di sini ada margin, kemudian orientation, size, column, break, line number. Oke. Nah, Pak Guru akan jelaskan satu-satu ya. Margin ini fungsinya untuk mengatur ya, mengatur batas kanan dan batas kiri ya. Kalau di sini kan ada tuh garis yang tegak lurus, ada yang garis mendatar ya. Jadi fungsinya ini margin adalah untuk mengatur garis tepi kanan dan kiri, kemudian atas dan bawah ya. Ini fungsi dari margin adalah untuk mengatur garis batas kanan dan kiri atau atas dan bawah. Tuh, kemudian orientation ini fungsinya adalah untuk mengatur letak dari lembar kerja ini ya. Di sini ada dua orientationnya. Nih, klik. Yang pertama ada portrait dan landscape. Kalau portrait bentuknya seperti ini yang berdiri ya. Ini namanya portrait. Kalau landscape ini bentuknya adalah datar seperti ini. Ya, itu bedanya. Jadi orientationnya biasanya kita menggunakan landscape, portrait, kemudian menggunakan landscape. Ini adalah fungsi dari orientation. Kemudian yang selanjutnya adalah size. Ini adalah untuk mengatur ukuran lembar kerja ini, ukuran kertasnya kalau di print ya. Ini ada berapa ini? Ini ukurannya banyak sekali. Ada yang namanya letter ya. Kemudian tabloid, legal. Nah, biasanya kita sering menggunakan A4 ya. A4 itu sama dengan letter ya. A4, kemudian legal. Legal itu ukurannya adalah F4. Ada A4 dan F4. Ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk menulis misalnya di kantor atau kita menulis untuk tugas dan lain sebagainya ya. Ini banyak sekali ukurannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah
kolom. Kolom ini fungsinya adalah untuk mengatur tampilan tulisan ya. Di sini kalau kita klik ada 1 2 3 left dan right. Nah, ya. Ini untuk mengatur tampilan tulisan. Tulisannya mau satu baris saja, satu baris atau 2 kolom. Ya. Pak Guru contohkan ya. Ini Pak Guru misalnya tulis ki banyak banget nih. Oke, kita hanya untuk mencontohkan aja ya. Nah, ini contohnya seperti ini misalnya nih. Ini kalau ini adalah bentuk tulisan one ya, one kolom. Kalau two kolom, ini nanti jadi dua seperti ini ya, akan jadi dua seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kalau three kolom, bentuknya juga akan menjadi 3 baris. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh aja ya. Nah, seperti ini. Ini seperti tampilan tulisan di majalah, di koran dan lain sebagainya. Nah, ini cara pengaturannya ya, 3 column. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini misalnya tadi 1 kolom ya. Kemudian kalau misalnya left, nah nanti jadinya seperti ini. Nah, kolom pertama ini bentuknya lebih sempit ya, kemudian yang keduanya lebih lebar. Begitu juga sebaliknya kalau yang right. Jadi yang sempitnya berada di sebelah kanan. Nih, Pak Guru contohkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ininya lebih banyak di sebelah kanan ya. Lebih sempitnya yang ada di sebelah kanan. Oke, itu untuk kolom. Selanjutnya break. Break ini fungsinya dulu adalah untuk memisahkan antara lembar yang satu dengan lembar yang lainnya ya, jadi terpisah. Kemudian line number ini untuk memberi nomor garis. Ini contohnya ya, ini line number. Ini ada misalnya continue. Nah, seperti ini. Misalnya kecil-kecil. Oke. Begitulah fungsi dari submenu layout. Ada margin untuk mengatur garis tepi kanan kiri, atas dan bawah. Kemudian orientation untuk mengatur tampilan ya, tampilan lembar kerja, potret atau landscape. Kemudian size ini adalah ukuran lembar kerja atau ukuran kertas. Ada letter, ada legal, ada A4, ada A3, ada F4 dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kolom ini untuk mengatur tampilan tulisan, mau 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, kolom kanan, kolom kiri dan kolom kanan. Selanjutnya break ini untuk mengatur jadi untuk memisahkan lembar satu dan lembar yang kedua dan seterusnya. Kemudian line number ini untuk memberikan baris angka. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini di page tab-nya ini untuk mengatur ya, agar lebih gampang. Ini kita klik tanda panah yang ada di pojok ini. Klik, nanti akan keluar submenu page tab-nya seperti ini. Sama, ini ada margin, ada paper, ada layout. Nah, margin ini yang ada di sini nih. Ini margin, ada top, ada left, ada bottom dan right. Top ini untuk mengatur garis batas atas, kemudian left untuk mengatur garis batas kiri, bottom untuk garis batas bawah, dan right untuk mengatur garis batas sebelah kanan ya. Ini sudah ada ukurannya ya, dalam bentuk sentimeter. Contoh ya, ini biasanya kalau topnya ini 4, leftnya 4 cm, bottom dan right ini 3 cm. Kemudian orientasinya ada di bawah sini, ada potret, ada landscape. Nah, seperti ini ya. Ini langsung ketahuan di sini ada di preview bentuknya, nanti bentuk kertasnya. Kalau landscape akan mendatar seperti ini, kemudian kalau potret ini untuk dalam bentuk berdiri.
Nah, kemudian size ini yang tadi Pak Guru jelaskan, ini masuk ke dalam paper ya, atau kertas. Ini ukuran kertasnya nih ada 4. Nah, ada legal atau F4, ada A3 dan masih banyak lagi di sini ya. Ada B5, ada B4, ada quarto, note, envelope. Nah, banyak sekali ukurannya. Kemudian untuk yang layout ini, nah ini untuk ngatur halamannya ya. Kemudian line number ada di sini, border ada di sini ya. Jadi yang ada di atas ini lebih gampangnya untuk pengaturan adalah diklik tanda panah yang di pojok bawah ini, diklik, maka kita bisa mengatur ya marginnya. Ada top, ada left, ada bottom, dan right ya. Top ini untuk mengatur garis batas atas, left untuk mengatur garis batas kiri, bottom untuk mengatur garis batas bawah, dan right untuk mengatur garis batas di sebelah kanan ya. Kemudian orientationnya di sini ada portrait, itu yang tampilan berdiri, dan landscape, tampilan mendatar. Oke, nanti setelah misalnya ini semuanya kalian tentukan, misalnya di sini tetap 2,54 cm dan lain sebagainya, kemudian kita tinggal klik OK saja. Nah, itu cara penggunaannya ya. Cara penggunaan dari page tab ya, itu menggunakan jendela page tab seperti ini ya. Ada margin, paper, layout, ada orientation, kemudian ada preview untuk melihat hasilnya di sini, dan klik OK untuk menjalankan apa yang sudah kita tentukan di halaman page tab ini. Oke, ini Pak Guru contohkan aja ya. Misalnya di sini topnya adalah 4. Nanti kalian bisa lihat perubahannya. Kemudian leftnya 4, ini misalnya 3, kemudian ini 3, kemudian papernya misalnya ini udah 4. Oke, berarti ya kalau sudah seperti ini tinggal diklik OK aja, maka akan berubah seperti ini. Nah, ini ukurannya seperti ini ya. Jadi sebelah kanan ini dari garis tepi ini 4 cm ke dalam sini. Begitu juga yang sebelah kanan, ini 3 cm. Kemudian ke atas, dari batas paling atas ini sampai ke tulisan yang ini, yang baris pertama ini, ukurannya adalah jaraknya 4 cm. Begitu juga nanti di bawahnya ya. Kalau di bawahnya 3 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kalau tadi kita pilih orientationnya, coba kita lihat. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini. Ukurannya tetap sama, yang sebelah kanan ini sebelah kiri 4 cm, yang sebelah kanan 3 cm, atas 4 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm. Oke, begitulah penjelasan Pak Guru untuk fungsi layout ya. Pak Guru ulangi sekali lagi, fungsi layout di sini margin ini untuk mengatur batas garis kanan kiri dan atas bawah. Kemudian orientation untuk menampilkan lembar kerja ini bentuknya berdiri atau mendatar. Kemudian size ini untuk mengatur ukuran lembar kerja atau ukuran kertas. Kemudian kolom untuk mengatur tampilan tulisan, mau 1 kolom, 2 kolom, mau kolom left atau kolom right. Kemudian breaks untuk mengatur atau memisahkan halaman 1 dengan halaman kedua dan selanjutnya. Kemudian line number ini untuk memberikan angka pada baris. Oke, demikian penjelasan Pak Guru. Semoga kalian bisa mempraktekkan sehingga kalian lebih paham lagi ya. Karena apa yang kita pelajari ketika dipraktekkan itu akan lebih memahaminya.
Oke, dari Pak Guru cukup sekian. Semoga kalian paham dan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dalam menyelesaikan tugas sekolah sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.